Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pris Juharlina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Karanggan 04, Kabupaten Bogor. Kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata dari modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Berikut adalah video diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, rekan sejawat dan ibu kepala sekolah
menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, artinya murid, ya, pengikut atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi di sini maksudnya adalah si muridnya itu terus dengan sadar diri mereka akan melakukan peraturan-peraturan yang disepakati bersama, bukannya dipaksa seperti tadi yang kita kepalkan tangan. Kalau dikepalkan tangan kan akan terasa sakit. Begitu pula dengan murid-murid kita, kalau misalnya kita paksakan mereka akan merasa sakit, ya, dan itu akan teringat terus sampai mereka nanti dewasa. Nah, ini langsung
12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini di sini kurang tidaknya ya. Murid disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman nggak bisa, konsekuensi juga bisa. Nah, yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang ini konsekuensi atau hukuman? Hah? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita lihat ya. Nah, ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ternyata yang saya lakukan selama ini adalah hukuman, Bapak Ibu ya. Saya juga baru tersadar saya mengikuti pembelajaran di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Pasti anak-anak merasa nggak nyaman selama ini bersama saya ya. Terus murid diminta untuk push up. Ini jelas hukuman ya. Kalau push up sudah nggak boleh dihapuskan ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau yang ini konsekuensi. Artinya si anak sadar bahwa dia melakukan kesalahan sehingga konsekuensinya adalah mengganti. Nah, yang ini juga sama. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga kalau menurut saya hukuman yang tidak berdasar ya. Karena kenapa? Kasihan anak-anak kalau misalnya tanpa alas sepatu. Kita aja kalau misalnya nggak pakai alas kaki sakit kakinya. Jadi ini nggak boleh lagi ya. Nah, kalau yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini adalah konsekuensi karena dia pelajarannya adalah pelajaran PJOK. Beda dengan yang poin kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bukan dalam pelajaran PJOK. Jadi itu adalah merupakan hukuman. Nah, sebelum ke sana, di awal pembelajaran itu seharusnya Bapak Ibu guru membuat sebuah keyakinan kelas sehingga ketika kita menerapkan peraturan, anak-anak akan dengan sadar diri untuk mengikuti peraturan tersebut atau menjalani peraturan tersebut tanpa mereka melanggar peraturan itu ya. Keyakinan kelas itu terdapat pada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang seperti yang saya bikin seperti itu. Jadi setiap awal pembelajaran atau setiap awal tahun kita membuat kesepakatan kelas murid bersama guru ya. Jadi kita bikin kesepakatan apa bagaimana belajarnya ya. Lebih mirip ke peraturan. Jadi kalau kesepakatan kelas itu peraturan dan ada sanksinya. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini masuk udah ke ranahnya diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi ya. Tapi di sini kita budaya positif ya. Nah, ini contoh dari peraturan. Di peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, selamat datang Peyon, selamat datang di diseminasi saya
dari rumah. Terus yang kedua kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemandirian, kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, suka mencoba hal-hal yang baru. Penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, biasanya anak-anak yang murid-murid kita itu adanya di kesenangan, kebebasan, dan penguasaan, ya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan ini, maka konsentrasi atau fokus anak-anak bisa kita atur untuk belajar di dalam kelas. Jika ketiga ini terpenuhi, ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Siapa yang mau bisa jawab? Gimana? Ini gimana? Si Ibu Ambar ini si Doni ini suka ambilin bekal teman-temannya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana nih si Ibu Ambar? Menurut saya
Kekuasaan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, biasanya anak-anak yang murid-murid kita itu adanya di kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ya, jadi ketika mereka sudah mendapatkan ini, maka konsentrasi atau fokus anak-anak bisa kita atur untuk belajar di dalam kelas. Ketika ini terpenuhi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Siapa yang mau bisa jawab? Gimana? Ini gimana? Si Ibu Ambar ini apa namanya, si Doni ini suka ngambilin bekal teman-temannya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana nih si Ibu Ambar? Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab sesuai dengan saya ya, mungkin. Menurut saya kita sebagai guru kalau melihat keadaan seperti ini bisa bertanya dulu sama anaknya, kenapa Doni sering banget ngambil makanan dari ibunya. Terus kita juga lihat asal usul anaknya. Maaf kan namanya anak, perekonomian berbeda, terus kita tahu dari ekonomi yang kurang. Nanti setelah kita tahu penyebabnya, baru kita ambil tindak selanjutnya dan kita juga masih apa ya, anak-anak itu masih kecelakaan ya istilahnya. Jadi intinya kita jangan menganggap dulu itu yang kita dulu, kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Terima kasih. Ya, makasih Ibu. Jadi dia betul sekali apa yang dikatakan Ibu. Jadi jangan selalu berpikiran negatif terhadap murid kita. Kemungkinan Doni kenapa dulu, kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Ya, tadi seperti yang Ibu bilang. Jadi si Doni ini ya kenapa dulu? Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik, ya kan? Di sini kita akan memposisikan diri kita sebagai apa? Ini kita udah masuk ke 5 posisi kontrol, ya. Apakah kita menjadi seorang pengurus, ataukah menjadi seorang pendidik yang membuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Karena 5 posisi kontrol ini ada kekurangan dan kelebihannya, ya. Kalau menurut Pak Diki, si Bu Ambar ini harus bagaimana? Apakah harus mendukung atau gimana? Baik, tapi baik semoga menjadi jauh besar terkait dari yang tersebut, apakah harus memberikan hukuman atau tidak? Sebetulnya kalau misalkan memberikan hukuman pasti harus, karena dari beberapa masalah yang kita lihat sebetulnya harus ada hukuman agar bisa membuat anak tersebut bahwasanya ini salah. Ketika dari salah tersebut baru dia melihat bahwasanya yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang memang buruk yang akhirnya merugikan orang lain. Nah, sebenarnya daripada situ nggak langsung kita memberikan hukuman, pasti melihat dulu, mantau apa betul setiap harinya anak tersebut sudah ini ngambil terus. Jadi perlu ada pemantauan, di manage ulang, karena kan anak itu nggak bisa ya tiba-tiba langsung start diomelin langsung jadi, itu nggak bisa. Tapi tetap kita harus ada pemantauan terlebih dahulu
dilihat dulu, diminit dulu apa betul setiap harinya kayak gini, baru diberikan kita dan hukuman agar dia buat merasa salah bahwasanya pada temannya itu perbuatan yang seperti itu. Kasih Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak langsung semena-mena menghukum si Doni ya. Jadi kita harus mengkonfirmasi lagi si Doni kenapa melakukan seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, ya kan, di sini ada macam-macam posisi kontrol dari seorang pendidik ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sebelum saya melakukan pendidikan guru penggerak ini, saya selalu memposisikan diri saya itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, karena saya akan langsung memanggil Doni dan biasanya Doni akan saya langsung beri hukuman atau saya marahi, padahal seharusnya tidak seperti itu ya. Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi seorang pendidik bukan begitu caranya mendidik anak, tapi selama ini saya baru tersadar bahwa saya melakukan hal yang salah ya, menghukum anak dan membuat merasa bersalah si anak, ternyata itu tidak baik. Nah, ini adalah posisi kontrol ya. Ini tulisannya kecil-kecil banget ya. Nah, 5 posisi kontrol sebenarnya yang paling ideal itu adalah posisi di mana pendidik adalah seorang manajer ya. Jadi kalau di hukum itu biasanya berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, ini seringkali terjadi. Saya juga merasakan hal tersebut. Jadi marahin si anak di depan orang lain ternyata itu tidak boleh. Harus kita panggil secara personal, satu-satu ya. Nah, contohnya ini kalau misalnya guru yang sebagai seorang hukum itu, kalau kamu tidak melakukan apa itu, seperti itu ya, itu kamu akan merasakan ya. Jadi tulisannya kecil-kecil banget ya. Ya, terus kalau misalnya lagi penghukum itu adalah membentak ya. Nah, kemudian murid yang di kelas itu merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman ya. Nah, kalau di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, biasanya kamu gimana sih, kamu kan udah dibilangin sama ibu jangan kayak begitu dong, kasihan ibu, nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah, ibu kan gak enak sama guru-guru yang lain juga. Nah, itu merasa bersalah, tapi tidak ada solusi buat anak-anak. Biasanya anak-anak langsung ya gimana ya, mau apa ya. Nah, kalau teman biasanya kalau memposisikan kita sebagai teman, kalau misalnya anak kita berbuat salah, biasanya hai bro, nggak boleh begitu bro. Tapi anak-anak mungkin kurang respect sama kita ya, kurang menghargai pada kita. Kalau pemantau, hanya memantau saja. Nah, posisi yang paling bagus itu kalau menurut saya itu adalah posisi menjadi seorang manajer. Jadi di posisi seorang manajer ini, pendidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang salah tadi, kepada si Doni ya. Kita harus interogasi dulu si Doni ya. Terus kita tanyakan apa yang kamu lakukan itu udah benar atau salah enggak gitu ya. Itu kan jarang kita tanyakan, kita taunya si Doni nakal, kita hukum gitu kan ya. Terus kita tanya lagi, terus kalau misalnya salah, kamu harus berbuat apa Doni?
disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi video yang saya kutip dari Mendikbud ya, yang saya pelajari di guru penggerak.
Tutup dulu. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sedikit selingan ya, harusnya sih di tengah-tengah, ya tapi takutnya nggak keburu waktunya. Jadi ini ice breaking yang biasa saya kasih ke kelas 5 ketika mereka merasa bosan di kelas, ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Baik ya, diseminasi tentang budaya positif. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak sudah hadir. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak sudah mendampingi saya dari awal sampai akhir acara ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi menyempatkan diri untuk hadir pada acara diseminasi saya ini sebagai salah satu tugas di Guru Penggerak. Mohon doanya semoga saya lancar dan dapat lulus di pendidikan Guru Penggerak ini. Baik, acara ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.